Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng seping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto sudah mulai terbuka gitu ya, bagaimana untuk skema Persib Bandung ke depannya. Nah, ini juga kita nanti punya sedikit otak-atik skema yang akan dimainkan oleh Igor Tolik, yang mana ya sekarang teman-teman harus menikmati dulu per hatur nuhunan gitu ya, baru per wilujeng sumpingan. Nah, ini juga sudah kita bahas kurang lebih 1 bulan yang lalu, yang tadi sore mulai sedikit demi sedikit atau hampir setiap hari ada hatur nuhun. Yang terbaru tadi sore adalah Dewangga, teman-teman. Nah, Dewangga ini sudah kita bahas kurang lebih 2 minggu yang lalu di video yang ini. Cring. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah lama bergabung ya sudah tahu gitu ya, aturannya atau flow dari Persib Bandung ini adalah hatur nuhun, hatur nuhun, dilon dan juga wilujeng sumping. Nah, kalau buat teman-teman yang baru bergabung mungkin masih menerka-nerka lah, waduh ini ternyata bener ya, kemarin baru lihat videonya yang dibilang hatur nuhun, sekarang ternyata hatur nuhun. Nah, ini memang teman-teman sekali lagi kita tegaskan gitu ya, bahwa kami di sini juga tahu gitu ya, aturan dan kode bahkan dari musim kemarin sudah kita batasi. Jadi kalaupun ada pemain yang sekiranya deal gitu ya, sekiranya sudah fix ke Persib Bandung, kita tidak bilang 100%, tapi kita bilangnya mungkin di atas 85%. Kalau persentasenya mencapai 85,1% saja, itu insya Allah sudah deal dengan Persib Bandung. Jadi kita tidak mengatakan 100% atau bagaimana lah gitu ya, karena mau tidak mau harus dari official Persib Bandung yang mengumumkan secara tegas gitu ya, atau secara lugas bahwa pemain ini hatur nuhun atau pemain ini wilujeng sumping, karena begitulah aturan kode etik dari pemberitaan, biar enakan lah gitu ya, sama-sama enak teman-teman. Makanya ya mangga, kalau yang di sini mah kita harus sabar gitu ya, kadang kesel, kita juga ngerti teman-teman kalau ditanya siapa yang kira-kira gabung, siapa yang kira-kira akan hatur nuhun lagi. Nah, kita tidak bisa tidak bisa seterang benderang mungkin menerangkan, tapi ya kita kasih kode-kode lah gitu ya teman-teman. Baik, diantaranya juga Dewangga sudah kita kasih kode 2 minggu yang lalu, sebelumnya juga Sergio Castel, Kurzawa sampai dengan Barba, seperti itu. Nah, siapa selanjutnya ya itu mah ditunggu saja setiap postingan kita ya teman-teman. Tapi kita punya cerita sedikit menarik mengenai Dewangga ini. Jadi Dewangga ini yang kita dengar teman-teman sekitar 2 minggu lebih yang lalu itu, bahwa dia memang sudah berniat gitu meninggalkan Persib Bandung dengan permintaan khusus kepada manajemen, kalau bisa minta dipinjamkan saja ke klub Liga 1 yaitu Arema FC. Nah, ini sudah kita bahas, makanya teman-teman yang baru bergabung silahkan nonton dulu biar nyambung gitu ya ceritanya. Nah, ini yang mana Dewangga minta dipinjamkan dulu ke Arema FC karena untuk mengejar menit bermain teman-teman. Nah, ini memang secara logis iya gitu ya, Dewangga baru bermain 9 kali di BRI Super League, ditambah 3 kali katanya di ACL 2. Nah, ini juga memang sangat minim sekali untuk menit bermainnya, itu pun kan tidak semuanya full bermain gitu ya, hanya pemain pengganti atau hanya bermain beberapa menit. Nah, ini menjadi satu evaluasi juga, baik mungkin oleh manajemen, baik oleh Dewangga. Nah, sebetulnya manajemen Persib juga tidak berniat menjual teman-teman gitu ya, namun Dewangga kekeh ya kalau bisa meminta untuk dipinjamkan gitu ya, karena dia mengejar menit bermain. Nah, akhirnya daripada misalkan memaksakan keinginan pemain,
kita tahulah kebiasaan manajemen sekarang tuh bagaimana gitu ya, lebih ya dibilang lebih dekat dengan pemain, iya, lebih mengerti, iya, tapi ada yang memang kekurang tegasan juga sebetulnya. Tapi ya udah, kita nggak perlu bahas itu. Yang penting manajemen mungkin menyetujui daripada setengah-setengah gitu ya dipinjemin, ya udah mendingan mau nggak gitu ya Aremanya untuk nebus Dewa nggak. Akhirnya mungkin di situ ada negosiasi dan akhirnya boom, deal gitu ya. Akhirnya deal ditebus oleh Arema FC. Jadi bukan pemain pinjaman. Nah, ini sebetulnya masih ada pemain Persib Bandung yang akan ke Arema FC. Namun kalau yang ini agak alot teman-teman, karena kan gimana ya, di satu sisi takut memang masih dibutuhkan di masa yang akan datang, sehingga masih dipikir-pikir apakah akan dipinjamkan atau memang sekalian akan dilepas gitu ya dengan tebus kontrak. Tapi sepertinya ini masih akan dipinjamkan teman-teman. Kalau Dewa Enggak mah kan memang sudah ditebus, karena ya daripada setengah HT gitu ya, ya udah mendingan sekalian aja. Nah, ini teman-teman menarik bahwa ya kita punya statistik atau kita punya perkiraan, sepertinya benar nih, makin nyata gitu ya skema yang akan dimainkan oleh Coach Igor Tolis ini untuk musim depan. Minimal gini, kita cuma bisa ngebocorin gini teman-teman, warisan Boyan Hodak sebagian besar mungkin memang akan dievaluasi, dan juga ya sebagian besar taktik Boyan Hodak tidak begitu akan dipakai oleh Coach Igor, teman-teman gitu ya. Karena dari segi pembelian pemain saja kita sudah bisa sedikit punya bayang-bayang gitu ya, bahwa kalau Coach Boyan senang pemain itu yang versatil gitu, yang bisa ditempatkan atau bisa bermain di beberapa posisi. Sedangkan Coach Igor itu lebih menyukai pemain yang memang subtle gitu ya, pemain yang murni posisinya. Nah, ini memang dari segi skema saja sepertinya sudah agak berseberangan lah dengan Coach Boyan, walaupun tidak hilang semua pengaruh dari Coach Boyan gitu ya. Nah, ini juga yang harus difikirkan oleh Coach Igor, bahwa kata Kang Aditya juga ini tugas berat Coach Igor, karena mau tidak mau pemain sudah biasa tahu gitu ya skema bermain Boyan Hodak. Sekarang kalaupun ada perubahan, ya itulah Coach Igor harus bisa meracik meramunya gitu ya, bahwa ya pemain Persib ini harus enakan, harus enjoy, harus nyaman, itu mulai dari ruang ganti. Nah, kita harapkan Coach Igor ini bisa merangkul seluruh pemain Persib Bandung, baik yang pemain lama atau pemain baru yang nanti akan datang, itu mulai dari ruang ganti ini dijaga atau terjagalah rasa nyamannya gitu ya. Jangan sampai ada percikan-percikan dari ruang ganti. Nah, ini biasanya tidak enak gitu ya sampai ke atas lapangan. Nah, ini kita mudah-mudahan bisalah kita doakan juga untuk Coach Igor bisa setidaknya menghandle ruang ganti Persib Bandung di musim depan gitu ya. Nah, ini teman-teman ada juga sedikit informasi dari manajemen Persib Bandung, yang mana kan mengatakan bahwa perpisahan Dewa Enggak ini sebetulnya ya sangat disayangkan, tapi kita juga menghormati keinginan pemain katanya yang ingin berkembang lebih jauh lagi gitu ya. Karena memang ada dari skema ini bukan ingin berkembang sebetulnya, ini mah bahasa halus saja gitu ya. Tapi ya Dewa Enggak sendiri pengen katanya punya menit bermain, kan nggak enak kalau ngomongnya secara terang-terangan gitu ya. Oh, orang tara dipaenkeun ya nangan klub nu rek mainkeun we lah gitu ya. Nah, ini juga nggak enak, tapi dengan secara halus ya untuk pengembangan diri lagi ya. Jadi ya daripada setengah hati membela Persib Bandung, ya lebih baik disuruh tebus kontrak saja kalau Aremanya mau. Dan kebetulan Persib juga lagi butuh dana segar untuk membeli beberapa pemain, makanya ya sudah normal gitu ya, lancar untuk skema transfer Dewa Enggak dari Persib Bandung ke Arema FC. Jadi dari biru barat ke biru timur gitu ya teman-teman. Baik, itu sekilas cerita dari kepergian Dewa Enggak teman-teman ke Arema FC ya. Nah, selanjutnya apakah akan ada Wilujeng Sumping atau Hatur Nuhun atau bagaimana? Masih tetap ada Hatur Nuhun, ada Hatur Nuhun atau di loan gitu ya. Antara itu aja dulu, Hatur Nuhun atau ada pemain yang akan dipinjamkan. Itu teman-teman. Baik, selanjutnya
Ada beberapa pertanyaan di sini sebetulnya yang masih pertanyaannya sama. Kemarin juga ada teman-teman yang katanya ngasih saran kalau pertanyaannya sama jangan dibacain Kang katanya karena sudah dengar. Jadi gini teman-teman, ya mungkin buat teman-teman sudah dengar gitu ya, tapi ada yang lain atau yang baru bergabung atau yang memang dari kemarin tidak sempat nonton gitu ya. Jadi ia menanyakan hal yang sama. Jadi intinya mah ada beberapa pertanyaan di sini mengenai lapangan GBLA. Katanya yang pertama gini teman-teman, kita juga tadi dapat kabar gitu ya, dapat hawar-hawar. Jadi untuk GBLA itu kemungkinan menggunakan satu taktik baru gitu ya biar keburu untuk menyelenggarakan pertandingan di GBLA nanti. Kalau diganti semua ini sangat beresiko, kita tidak bisa ngejar waktu. Jadi kayaknya mah mau dipapas gitu ya, dipapas teh naon bahasa Indonesianya, diratain lah. Jadi sekarang sengaja dikeringin dulu gitu ya rumputnya, nanti dipotong. Jadi nanti begitu numbuhnya ya sama panjangnya sama rumput yang baru seperti itu. Nah ini juga kita nggak tahu untuk prosesnya nanti akan dikasih vitamin atau dikasih apa gitu ya oleh ahlinya. Yang jelas ya kalau untuk mengganti, katanya ini mah informasi terakhir, kalau untuk mengganti semua kemungkinan beresiko kita tidak bisa menggelar pertandingan awal-awal musim, bahkan kualifikasi ACL 2 di GBLA. Jadi ya minimal sekarang mah lapangan pendampingnya dulu yang akan direnovasi gitu ya. Jadi kalau untuk lapangan GBLA, lapangan utamanya ini akan sedikit berbeda treatmentnya teman-teman gitu. Nah ini juga mungkin buat teman-teman diharapkan sabar dulu, karena kalau untuk fasilitas kita sedang nabung satu persatu teman-teman, sekalian ya pemain baru iya, fasilitas baru juga iya gitu ya. Jadi setiap tahun pasti akan ada peningkatan, namun ya dituntut boleh, namun jangan terlalu tinggi gitu ya, mau langsung begini mau langsung begitu. Nah ini juga punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Kita hanya nuntut saat ini mah segera melakukan hal yang memang sangat vital, yaitu permasalahan Daisuke Sato. Mudah-mudahan manajemen sesegera mungkin untuk membereskan masalah inilah. Kalau kita dengar ceritanya agak sedikit kumaha gitu ya. Rada keras juga nih manajemen kalau memang mau membayarnya sekian gitu. Mungkin ya Daisuke Sato juga tiba-tiba ya gimana ya, mau nego juga ya itulah, biarinlah masalah dapur manajemen. Yang penting mah kita tahunya segera dicabut aja gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Dan jangan lupa teman-teman, kita juga punya informasi baru mengenai mungkin ada pemain incaran yang sudah semakin mendekat atau ternyata tiba-tiba batal. Nah besok ya insya Allah kita bahas teman-teman. Itu dulu saja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.